Halo semua, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi video kali ini kita Q&A tentang lapis legit ya. Lapis legit. Apakah ada pertanyaan? Banyak juga teman-teman. Rasa enak cuma retak kekeringan, susah digulung. Coba lihat. Ini kayaknya kering cuma di atasnya doang nih. Karena kalau misalnya lihat dari sininya, cuma luarnya doang yang kering. Tinggal dirapihkan saja. Ada lagi yang praktek. Chef, kenapa sampingnya kurang matang? Mohon petunjuk cara panggangnya dan cara kocok mentega. Samping kurang matang. Coba ya kita lihat dulu ya. Oke. Kalau dilihat di sini karena teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat kurang matang atau segala macam, teman-teman coba putar karena kalau misalnya dilihat dari foto di sini, nah ini ya teman-teman bisa lihat ada bagian yang ibaratnya hitam, ada bagian yang kuning pucat. Teman-teman bisa putar karena biasanya seperti itu. Oke. Nah, yang aku bilang di sini api bawah. Kalau api bawah, ini api bawah. Karena kan kalau bikin lapis legit itu kita per layer ya, makin lama makin ke atas. Nanti bagian bawahnya itu akan basah. Akan basah. Makanya kita butuh namanya api bawah seperti cake. Jadi nanti dia akan mengeringkan bagian atau mematangkan bagian bawahnya. Nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat bagian atasnya kering, bagian bawahnya berminyak. Ini ya. Kita bisa lihat ya, kita bedah di sini, oke? Mana nih? Nih, bagian ininya dia basah, ininya kering. Makanya aku bilang kenapa dia harus dibalikin selama 4 jam supaya nanti minyak-minyaknya itu dia minyak-minyaknya itu ke sini dia nih. Jadi ke atas, seperti itu. Untuk overall sih matang bagus sih. Oke. Saya beberapa kali bikin lapis legit basah mentah di bagian pinggir. Oh, ini udah ya kayak kemarin ya. Coba ya kita lihat. Oh kan benar udah. Ini di 5. Ini di 8. Chef udah dicoba pertama gelembung. Udah banyak yang buat juga ternyata di atas-atas. Wow, ini setelah lembab bagus nih. Dia matangnya berminyak semuanya rata nih. Ini yang benar seperti ini. Nih, dia nah ini ya teman-teman bisa lihat. Dia berminyaknya menyeluruh. Jadi nggak ada yang kering seperti itu. Ini keren. Rita Octaviana. Ini bisa dibuat lapis legit. Nah, ini ini. Jadi lapis legit ini bisa dibikin lapis legit yang tinggi, teman-teman. Ya, alhamdulillah berhasil. Bagus sih. Nah, ini contohnya aja ya. Nah, nih. Tuh, bisa dibuat lapis legit tinggi. Mohon koreksi chef, pertama kali buat lapis legit. Mantap pertama kali ya. Enak banget berminyak tapi nggak enak dimakan. Betul. Resepnya Chef Agung semua top. Bagus. Ini keren, top, sempurna. Pertama kali bikin bisa gulung, keren. Tuh. Ya. Keren nih emang. Ini ibu siapa? Levani, keren. Ini kalau lihat hasil-hasil begini keren. Ternyata banyak juga yang praktek ya teman-teman ya. Setor chef masih amburadul ngegulungnya nggak apa-apa. Tetap semangat. Ini cuman kurang neken tengahnya. Kalau untuk luarnya udah oke. Ibu Fitria nggak apa-apa. Tetap semangat, oke? Tetap dipantau. Teman-teman kalau misalnya itu bisa WA, bisa kirim-kirim video, foto, video segala macam boleh. Tuh ketutup kan? Nah kita tanya pertanyaan.
Mengapa muncul gelembung pada saat permukaan kue pada saat dipanggang? Gelembung. Kalau teman-teman ini kan namanya dikocok ya teman-teman. Dikocok itu dia mengikat oksigen atau udara yang ada di sekitar ruangan. Nah, habis itu teman-teman masukin telur, tepung segala macam. Nah, itu nanti dia akan keluar pada saat di oven. Ya dia akan mengeluarkan namanya gelembung. Apakah boleh buka oven untuk menusuk? Oh, ini udah kemarin. Oles loyangnya boleh pakai Karlo nggak chef? Boleh. Atau pakai margarin aja sebaiknya boleh. Kalau Karlo masih boleh. Mixernya bekas setelah kocok bahan apa? Boleh mixer langsung bahan C. Dari telur ke butter boleh. Yang nggak boleh dari butter ke telur. Chef kalau pakai oven tangkring dan bagian atasnya dikasih arang sebagai api atas, betul. Apakah perlu dialasi pakai seng dulu pada bagian atasnya baru dikasih arang ataukah langsung ditaruh arang di atas oven tangkringnya? Nah, sebenarnya mangkoknya itu tuh sebenarnya bisa langsung teman-teman. Bisa langsung teman-teman kasih. Kalau dikasih seng, nah takutnya nanti dia nggak sampai bawah. Mendingan kalau misalnya teman-teman mau, sengnya itu dipotong seukuran mangkoknya supaya dia nyambung, jadi nyatu gitu ya. Chef kalau di 5 menit akhir dan pakai api bawah, apakah perlu arang oven tangkring diambil dulu biar bagian atasnya nggak gosong? Nah nanti kan seperti itu, nanti teman-teman ya taruh plek gitu, itu taruh lagi. Habis itu dari api atas teman-teman taruh di api bawahnya, di tengah ya, di tengah-tengahnya, di tengah rada bawah dikit. Nah seperti itu. Chef kalau cuman punya satu mixer yang kocok dulu butter atau telur tidak pakai emulsifier. Iya betul, nggak pakai. Nah, langsung ke grup yang kedua. Oke. Setor first trial chef, gulungnya masih takut-takut jadi bergelombang. Jangan takut-takut. Nggak apa-apa ya. Ini bagus, matangnya bagus, berminyak. Ini juga bagus. Ini berminyaknya menyeluruh. Ya, nggak ada bagian yang keringnya. Setor chef, udah diinepin semalam, bagus banget lembabnya, pas, bagus. Kira-kira harga jual per resep ini, per resep roll ini berapa chef? Kira-kira 150 sampai 200 ya. Chef, penyebab pinggiran suka kebuka kenapa ya chef? Jadi otomatis adonan mentahnya jadi turun lewat pinggiran. Nah itu teman-teman makanya jangan oles pakai margarin teman-teman. Jangan dioles, biarin aja seperti itu. Kalau teman-teman kebuka seperti itu biasanya terlalu lama di luar. Jadi kalau pada saat teman-teman kerja masukin, habis itu matang, teman-teman kan keluarin. Nah keluarin itu langsung kerjanya cepat, jangan terlalu lama. Biasanya seperti itu. Chef kenapa kalau oven kok suka gelembung? Wajar teman-teman, wajar. Kecuali kalau gelembungnya gede, teman-teman tinggal tusuk. Nah. Jika cara pengocokan adonan dijadikan satu telur, mentega, gula dibandingkan dengan cara colok sendiri, apakah ya nggak bisa teman-teman? Kalau teman-teman campur telur mentega itu ya nggak bisa. Kalau saya punya loyang untuk Signora 35 kali 55, sebaiknya dijadikan berapa lapis ya chef kalau pakai resep ini? Kalau saya jadikan satu lapis kira-kira ketebalan nggak chef? Teman-teman bisa konversi di YouTube aku. Chef ini nggak pakai bumbu spikuk, katanya kalau lapis legit apa masih pakai bumbu spikuk? Oh iya enggak juga teman-teman. Karena kalau misalnya pakai bumbu spikuk, ya bukan namanya lapis legit. Itu kalau misalnya itu cuman kayak berlapis-lapis saja. Kalau mau pakai nggak pakai itu terserah teman-teman. Chef punya saya udah 2 hari kok tidak lembab ya. Kira-kira salah di mana? Saya tambahin 5 menit terakhir dengan api atas bawah saja. Biasanya kalau misalnya nggak lembab itu karena panggangnya bisa karena kekeringan. Seharusnya lembab karena aku lihat di foto yang teman-teman kasih kirim ke grup itu ada yang lembab banget, memang ada yang atasnya kering. Itu tergantung dari cara panggangnya aja, makanya nggak boleh kekeringan teman-teman.
Chef, kalau bikin model kotak, apakah setelah matang bisa langsung dikeluarkan dari loyang atau biarkan sampai dingin? Langsung dikeluarin, tetap dikeluarin, biarin dia yang minyaknya itu ke atas, nah, biarin seperti itu. Lanjut. Oh, cuma 6. Chef, butternya kondisi dingin atau suhu ruang kocoknya? Jadi, teman-teman dari kulkas, diamkan suhu ruang. Nah, teman-teman harus pantau terus. Dia kalau misalnya masih dingin ya, dalam keadaan dingin, dia masih bisa dipegang-pegang, langsung kocok aja. Jangan terlalu suhu ruang, teman-teman. Kalau pakai Tofiko vanilla bisa diganti vanilla butterkah? Bisa. Chef, untuk krum yang mengandung alkohol boleh pakai nggak? Ya boleh. Nah, kenapa aku semuanya pakai yang aman? Jadi biar semuanya bisa makan, bisa pakai. Karena rum zero bakar itu non alkohol ya, 0 ya, zero. Terus rasa lapisnya bagaimana? Ya makin enak teman-teman. Kalau yang suka alkohol ya, kalau yang enggak ya nggak suka. Chef mau nanya, untuk adonan bisa tahan berapa lama di suhu ruang tunggu giliran panggang? Kemarin aku itu bikin lapis legit yang tinggi itu kira-kira 1,5 jam masih aman. Chef, untuk lapis legit yang menggunakan prunus, apakah diberi prunus per layer atau di lapisan terakhir aja? Nah, teman-teman kalau misalnya mau beri prunus itu untuk menekan harga juga, biasanya itu rata-rata, misalnya teman-teman bikin 40 layer, biasa di 10, 10, 10 baru atasnya. Ya, seperti itu. Kalau di setiap lapisnya mahal banget teman-teman, nggak bisa. Chef, ada lapis legitrol menggunakan prunus dan setelah digulung prunusnya ada bagian paling atas cake. Berarti prunusnya diletakkan pertama kali di dasar loyang baru adonan atau bagaimana? Kalau misalnya itu dia tinggal teman-teman kan taruh atas. Prunusnya taruh di atas nih. Taruh di atas ini, jangan di bawah. Kalau di bawah nggak kelihatan. Taruhnya di atas teman-teman. Ntar digulung, nah prunusnya ada di atas. Seperti itu ya. Baiklah semuanya, terima kasih. Coba ini ada yang... Wah, ini nggak ada yang ini nih, nggak ada yang praktek nih di grup 3 nih. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting udah banyak yang berhasil, udah banyak yang laporan, udah ada open PO sampai ratusan teman-teman. Wah, ini nggak bisa. Udah sampai 100-an. Keren. Baiklah semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya.